Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah, Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada Allah, Ibu, silakan untuk mengisi doa. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Baik, terima kasih Tuhan kelas yang telah mengirim doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Alivia, Rahmat Sadiya, Rizka Sukmadiani, Pia Rahmatullah. Baik, kalian tetap semua ya anak. Alhamdulillah, Bu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai nilai informasi dan membandingkan isi teks cerita. Sebelum itu, Ibu akan bertanya mengenai materi minggu lalu. Anak-anak, adakah yang masih ingat pembahasan materi minggu lalu? Oke, Bu. Baik kan ya? Kalau tidak salah tentang cerpen, Bu. Cerpen berbunyi ya. Jadi minggu lalu kita bahas mengenai cerpen. Dalam cerpen itu kita bahas apanya anak? Unsur ada di dalam itu unsur intrinsik dan ekstrinsik, Bu. Bagus, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi minggu lalu dan kita akan membahas atau melangkah lebih jauh lagi, yaitu menilai informasi dan membandingkan isi teks cerita. Jadi materi yang minggu lalu ini kita kaitkan dengan materi sekarang, yaitu kita membandingkan isi teks sebuah cerita ini berdasarkan unsur-unsurnya. Ada unsur apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Nah, dalam menilai informasi. Nah, menilai informasi berarti kita memahami, mengevaluasi dan memberikan tanggapan terhadap informasi dalam teks cerita. Kemudian fokus kita membandingkan atau menilai sebuah isi teks itu satu, kesesuaian dengan temanya, relevansi alur atau konfliknya, pengaruh dan karakterisasinya atau tokoh dan penokohannya, dan terakhir itu kesesuaian latar dengan pesan cerita. Selanjutnya, ini cara kita ketika kita akan menggali informasi dalam suatu teks. Rizka bisa bacakan poin pertama? Baca teks secara menyeluruh untuk memahami cerita. Nah, bagus. Lihat baca poin kedua. Yang ketiga, yaitu identifikasi informasi penting yang disebut dalam cerita. Dan yang keempat, berikan evaluasi atau tanggapan dari cerita yang kita baca. Dan ini merupakan langkah-langkah ketika kita menilai informasi dalam suatu teks cerita. Bagus. Nah, selanjutnya itu pengertian membandingkan isi teks. Jadi, membandingkan isi teks merupakan menganalisis sebuah perbedaan dua teks. Jadi, teks 1 dan teks 2 kita bandingkan, unsur-unsurnya apa saja yang dibandingkan. Nah, seperti unsur-unsur intrinsik atau unsur-unsur ekstrinsiknya. Nah, di sini unsur-unsur yang akan dibandingkan itu termasuk unsur anak-anak, ada tema, alur, tokoh, dan latar. Intrinsik. Jadi termasuk unsur-unsur intrinsik. Nah, nanti temanya teks 1 itu apa? Dan tema teks 2 itu apa? Kemudian alurnya itu bagaimana? Tokoh, karakteristiknya, terus latar tempatnya itu di mana saja. Nih, langkahnya kan, pilih 2 teks cerita yang akan berbeda. Ketika kita membandingkan suatu teks, jadi kita harus membaca terlebih dahulu atau memilih 2 teks yang akan kita bandingkan unsur-unsurnya. Kemudian identifikasi nih, kita baca, identifikasikan unsur-unsur intrinsik. Kemudian buat tabel atau poin perbedaan, analisis dan simpulkan. Nah, anak-anak, Ibu di sini akan membagi kalian secara berkelompok. Jadi, kelompok 1 kelompoknya Rian dan Rizka, kelompok 2 yaitu Alivia dan Rahmat. Jadi, Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Nah, tuliskan di kertas ini ya, anak.
kalian nanti buat tabel yang seperti ini anak-anak. Bisa diperhatikan terlebih dahulu. Unsur teks 1, teks 2. Misalkan di sini tema. Nanti di sini jelaskan teks 1 ini temanya apa, teks 2 ini temanya apa ya. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Untuk ceritanya yaitu cerita tentang Kalimantan ya, yang di buku teks halaman 137. Oh ini Bu, anak muda. Kalimantan berat. Kalian ya, kalian analisis, diskusi secara berkelompok. Jika ada yang dibingungkan, silakan angkat tangan ya. Silakan angkat tangan. Ini yang struktur itu ada dari mana? Siapa yang langsung Bagi anak-anak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Jika ingin ditanyakan, silakan tanya anak-anak. Itu berdiri kok sekalian. Jadi, waktunya habis ya anak-anak. Nah, tadi sudah membaca 2 cerita. Itu yang pertama cerita apa? Baik, Ibu akan tanya dulu kepada kelompok 2. Cerita Malam Muda ini ceritanya tentang apa? Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita menceritakan kisah hubungan yang terjadi dua antara seorang ibu dengan anaknya. Kalau dari kelompok 1 cerita Kasih dan Buaya, itu kita yang bercerita tentang seorang ekor kancil yang kita berlebih dan buaya. Nah, kancil itu mau menyeberangi rumah ibu, namun kancil dari jembatan, jadi kancil ini membodohi buaya itu akhirnya menjadi semalam. Coba sampaikan hasil analisis kalian ya, secara berkelompok tentunya kepada kelompok 2, kelompok Alivia dan Rahma. Silakan untuk menyampaikan hasil temuannya. Tadi kan ada strukturnya ya Bu, mulai tema, latar cerita Malam Muda yang terjadi di desa Pantai di Sumatera Barat Bu. Nah, itu lah Latarnya, maka utamanya yaitu Malam Muda dengan ibunya. Kemudian terus kalau temanya itu tentang apa? temanya tentang anak yang berhak bukan orang tua. Kalau dari kelompok 1 cerita Malam Muda nih, kelompok 1 melakukan apa saja? Dari latar, tokoh utama. Kalau di Sumatera itu yaitu Kalimantan Timur namanya. Kemudian latarnya itu di desa Lantai di Sumatera Barat. Sebenarnya ada tema itu temanya durhaka kepada orang tua. Terus pesan moral jangan durhaka kepada orang tua. Kemudian kondisinya paling tidak sama ibunya. Jadi nanti cerita balik dulu menjadi batu. Bagus. Jadi tadi untuk cerita yang pertama dari kelompok 1 dan kelompok 2, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau gagasannya atau usahanya? Apakah ada perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2 atau sama? Sama itu. Bagus. Untuk cerita kedua, untuk kelompok 1 apa saja yang ditemukan? Jadi untuk yang cerita kedua yang Kasih dan Buaya itu, jadi untuk tokoh utamanya itu ada Kasih dan juga buaya tersebut. Kemudian latarnya itu
mereka disesuai dengan banyak keluarga. Kemudian temanya juga dapat ketertiban melawan tantangan. Selain itu juga dapat moral, yaitu pentingnya untuk kecerdasan dan memiliki kecerdasan dan juga strategi. Kemudian dapat topik juga, yaitu hasil itu harus berbagi sungai bu. Kemudian yang terakhir itu ada hasil cerita yakni hasil berhasil memiliki buaya. Bagus ya anak-anak ya. Jadi sudah mengetahui semua dari dua teks tersebut. Nah, untuk anak-anak nih, cerita 1 dan cerita 2, menurut kalian ada kekurangan tidak? Apakah temanya tidak sesuai atau tokohnya tidak sesuai? Sama anak-anak? Bagaimana? Menurut kami tema yang dari Maling Kundang itu sendiri. Ya, temanya harusnya cocok apa? Kita itu kan harusnya lebih ke temanya sosial budaya. Ya, bagus ya. Jadi mungkin kelompok 1 temanya ini tentang keluarga, dan kelompok 2 ini temanya tentang sosial. Ada kita, berbakti, pada tua gitu ya. Nah, Ibu akan tanya lagi untuk tema alur tokoh dan latar. Untuk membandingkan atau menganalisis sebuah isi teks cerita. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Saya Ibu. Baik, Rizka. Tadi kan Ibu berikan soal mengenai perbandingan cerita antara cerita Maling Kundang yang itu dan cerita legenda, dan juga cerita tentang hasil dan buaya yang kita kabel. Ya. Nah, kalau kita bandingkan isi teks cerita ini apakah boleh kita memberikan cerita yang sama cerita legenda juga dan cerita legenda di kita. Ya, bagus ya pertanyaan dari Rizka. Jadi Rizka bertanya, apakah boleh kita membandingkan cerita fabel dengan cerita fabel, cerita legenda dengan cerita legenda? Tentu saja boleh ya Rizka, asalkan judulnya yang berbeda. Nah tadi cerita fabelnya nih mengenai si kancil dan buaya. Nanti Rizka ingin mencari cerita fabel lagi, yaitu contohnya insiden praja, insiden kura-kura. Nanti bisa kita bandingkan. Ingat ya anak-anak, ketika kita membandingkan isi teks cerita harus membandingkan dua cerita. Kemudian kita analisis unsur-unsurnya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang ingin menyampaikan simpulan atau apa saja nih yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ibu, Baik, kami siap. jadi di sisi cerita itu ada yang beda betul ya Bu. Ada unsur-unsur, yang pertama ada tema yang merupakan dari pokok, kemudian ada alur yang merupakan urutan dari peristiwa bisa maju atau mundur atau memperhatikan. Kemudian ada tokoh, nah itu berupa karakter atau perannya. Gitu. Nah, kemudian ada latar juga itu berupa tempat, waktu dan suasana. Baik, kemudian terima kasih. Oh ya, untuk hasil pekerjaan kalian menganalisis tadi, teman-teman boleh dikumpulkan. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Minggu yang akan datang kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Jadi anak-anak, diharapkan kalian sudah memahami atau membaca sebelumnya mengenai teks eksposisi. Nah, untuk itu Ibu juga ada tugas kelompok juga mengenai materi hari juga membandingkan teks, yaitu tadi kita menganalisis unsur-unsur intrinsiknya. Jadi tugas hari ini yaitu menganalisis unsur-unsur ekstrinsipnya. Jangan seperti tadi membaca terlebih dahulu dua cerita tersebut, kemudian dipahami dan dicari unsur-unsurnya. Sampai sini ada pertanyaan saya tugas. Ibu, baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Jadi terima kasih teman-teman yang telah berdoa dan diucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berdiskusi secara berkelompok tidak karena jadi orang. Ibu harap kalian tetap bisa berdiskusi secara berkelompok. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Itu kan ya Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reda Rahmatullah sebagai observer lisan dari saudari Bila Bilali Solihah. Dalam keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Merumuskan tujuan sudah digunakan, kemudian meneruskan dan merumuskan kembali masalah sudah cukup baik. Menandai hal-hal merumuskan masalah sudah cukup baik, kemudian membuat rangkuman bertahap sudah dilakukan dengan baik, kemudian memperjelas masalah atau urutan pendapat, memparafrase sudah dilakukan dengan baik, kemudian merangkum sudah dilakukan dengan baik, kemudian menggali dilakukan dengan baik, kemudian menguraikan secara detail sudah cukup baik, kemudian menganalisis pandangan siswa, menandai persetujuan dan ketidaksetujuan sudah cukup baik, kemudian meneliti alasannya sudah cukup baik, kemudian meningkatkan urunan siswa seperti menimbulkan pertanyaan sudah sangat baik, kemudian menggunakan contoh sudah sangat baik, kemudian menggunakan hal-hal yang sangat hangat dibicarakan seperti menunggu sudah sangat baik dan sudah baik, kemudian memberi dukungan sudah sangat baik. Selanjutnya itu menyebarkan kesempatan berpartisipasi, itu meneliti pandangan sudah sangat baik, kemudian mencegah pembicaraan yang berlebihan sudah sangat baik, kemudian menghentikan melarang atau memonopoli sudah baik, kemudian menutup diskusi seperti meneliti pandangan, kemudian memberi gambaran yang akan datang, menilai, dan itu sudah cukup baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai observer lisan dari saudari Bila Bilali Solihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.